Bentar ya. Monggo. Assalamualaikum. Bentar Ustadz Wafi, ditunggu sebentar 5 menit ya, 5 menit saya minta izin waktu buat ngelaptop. Ustadz Wafi. Tanpa ini dulu ya, tanpa thumbnail dulu. Nanti saya bikin sambil jalan. Oke. Siap. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fanfillah, malam ini berjumpa lagi di Zoom tercinta kita M3 dalam rangka berdiskusi tentang temanya tadi apa lagi? Ruhul Kudus. Siapakah Ruhul Kudus antara Islam dan Kristen? Telah hadir narasumber kita dari pihak Muslim, Ustadz Zuma dan Ustadz Pafi. Kemudian dari saudara kita dari Kristen, Bro Herdi atau Malik Amalak dan Bro Tom. Selamat malam. Selamat datang. Untuk mempersingkat waktu, seperti biasa, opening statement dari kedua belah. Silakan dimulai. Siapa dulu nih? Monggo. Basmalah dulu, Ai. Bareng-bareng. Ya. Dibuka basmalah dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya. Ini pengaturan timernya kayak mana ya? Biasa 5, nanti 6 lah, karena berdua. Opening statement 5 menit. Kemudian 2 menit untuk bertanya. 6 menit untuk menjawab. 2 menit seperti itu, Ustaz. 6 kali. Silakan dari Herdi, Malik, Amalak. Kalau belum siap di ini dulu deh, dan Muslim dulu deh. Ustaz Cima. Cek. Ini udah datang. Cek. Suara saya nggak putus-putus kan? Enggak, bagus. Baik, gimana Dinda Wafi? Tafadhol, Gurunda Zuma. Baik, kita mulai sekarang nih ya. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua sahabat-sahabat sekalian. Jumpa lagi kita pada malam hari ini menjamu saudara-saudara kita dari pihak Kristen dalam dialog lintas agama terkait dengan tema Roh Kudus. Al-Quran menerangkan begini, bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Lalu kemudian Allah berfirman, peringatkanlah hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Di ayat ini jelas diterangkan bahwa Allah itu mengutus malaikat untuk menyampaikan wahyu.
Nah, terkait dengan Ruhul Kudus, Al-Quran juga menerangkan dalam surah An-Nahl ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Jadi Rasul Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan kepada manusia, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Qul, Roh Kudus itu menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Allah dan kemudian diteguhkan Al-Quran itu ke dalam hati orang-orang yang beriman. Nah, siapa Roh Kudus ini? Roh Kudus ini diterangkan kemudian oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Jadi Roh Kudus yang dimaksud di sini namanya adalah Jibril. Jadi Roh Kudus namanya adalah Jibril. Al-Quran menguatkan dari ayat 1 dengan ayat yang lainnya bahwa Allah mengutus malaikat menyampaikan wahyu. Malaikat itu digelari dengan gelar Roh Kudus, namanya adalah Jibril. Itu sudah begitu sempurna penamaannya di dalam Al-Quran. Saya kira begitu sementara. Silakan Adinda Wafi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Boleh saya share screen? Oke. Nah, ini ya. Ruhul Kudus. Siapa maksudnya Ruhul Kudus? Huwa Jibril alaihi salam. Itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Qala Syekh Asy-Syinkiti, seorang ulama besar yang bernama Syekh Asy-Syinkiti, menyebut ayat qauluhu ta'ala wa ayyadnahu biruhil qudus. Ruhul Kudus maksudnya huwa Jibril alal asahih, menurut pendapat yang paling benar. Jadi maksudnya Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Wa yadullu lidzalika qauluhu ta'ala. Kenapa kok Ruhul Kudus dimaknai Jibril? Karena berkaitan dengan ayat dalam Syu'ara 193. Yaitu Allah berfirman nazala bihi ar-ruhul amin. Ya, Allah menurunkan ar-ruh al-amin, yaitu malaikat Jibril. Juga dikaitkan dengan firman Allah, fa arsalna ilaiha ruhana. Telah kami utus kepada dia ruhana, ruh kita. Maksudnya malaikat Jibril. Kemudian akhraja Ibnu Abi Hatim an Ahmad bin Sanan haddatsana Abu Za'ra. Riwayat dari Abu Za'ra qala Abdullah berkata Ruhul Kudus adalah Jibril. Kemudian summa qala wa ruwiya an Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi wa Qatadah wa Atiyah al-Aufi wa Suddi wa Rabi bin Anas nahwa dzalik. Dan semuanya juga sepakat bahwa Ruhul Kudus maksudnya adalah Jibril. Wa yu'ayyidu hadzal qaul ma taqaddama wa ma rawahu Syaikhani, juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bisanadaihima, dengan keduanya, sanad keduanya, an Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf, diriwayatkan dari orang-orang ini annahu sami'a Hasan bin Thabit, bahwa beliau Abdurrahman bin Auf mendengarkan Hasan bin Thabit Al-Ansari, salah satu sahabat Rasulullah, yastashhidu Abu Hurairah, menyaksikan bahwa Abu Hurairah ansyadakallah hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya Hasan ajib an Rasulillah Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Jadi Rasulullah pernah berdoa, ya Allah kuatkanlah dia dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini maksudnya adalah malaikat Jibril. Qala Abu Hurairah, na'am, ya, dibenarkan oleh sahabat Abu Hurairah. Jadi kuatlah beberapa referensi yang saya baca bahwa Ruhul Kudus maksudnya adalah malaikat Jibril. Diteruskan, Bang Zuma, tafadhol. Habis Waktunya? waktunya. Habis. Oke. Oke, itulah tadi dari pihak Muslim sudah memberikan open statement-nya yang menyatakan bahwa Rohul Kudus dalam Muslim adalah malaikat Jibril. Silahkan dari Kekristenan untuk memberikan open statement-nya. Silahkan. Tes. Gimana, suara saya jelas nggak?
Jelas. Oke, selamat malam kawan-kawan. Assalamualaikum, shalom buat semuanya dan pendengar. Malam ini kita berbicara mengenai Roh Kudus dalam perspektif Kristen, tentu dikomparasi dalam perspektif Islam ya. Tadi sudah diterangkan berhubungan dengan Jibril, malaikat Jibril. Tentu Jibril ini dalam, kalau dilihat dari segi Alkitab, tentu bukan Gabriel, bukan. Nah, jadi saya masuk dalam penjelasan kekristenan tentang Roh Kudus. Alkitab sendiri menyebut Roh Kudus itu juga adalah Roh Allah, ya, Roh kebenaran, Roh Tuhan, Roh Yesus, Roh penghibur. Nah, itu. Nah, Roh Kudus ini juga kadang-kadang dilambangkan dengan nafas, angin, merpati, jari Allah, atau api. Nah, itu lambang-lambang Roh Kudus yang disebutkan dalam Alkitab. Ya. Nah, kalau di dalam Yohanes 4 ayat 24 itu dikatakan bahwa Allah itu roh. Makanya kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sesuai dengan tadi beberapa sebutan untuk Roh Kudus yang kadang-kadang juga disebut sebagai Roh Allah, itu di dalam Perjanjian Lama Kejadian 1 ayat 2 dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air gitu ya. Jadi ketika Allah sedang menciptakan langit dan bumi, penciptaan alam semesta, kemudian membentuk manusia dalam Kejadian 2 ayat 7, dan di dalam Perjanjian Lama kata roh ini sering digunakan kata ruah, ditambah dengan satu keterangan di situ Hakodes. Jadi roh yang kudus, satu-satunya roh yang kudus gitu ya. Jadi Allah itu kan maha kudus, jadi dialah yang kudus itu sendiri. Dialah yang menguduskan orang, dialah yang menguduskan manusia, dia yang menguduskan ciptaannya. Sebagai tempat ketika dia mau hadir, dia menguduskan tempat gitu ya. Itu yang terjadi dalam Alkitab. Itu disebut dia Roh Kudus. Ya, Allah itu roh. Nah, jadi ketika mengatakan Roh Kudus, yaitu mengacu kepada Allah itu sendiri, yang merupakan esensi daripada Allah itu sendiri. Kira-kira begitu dulu. Silakan Bro Herdi nambahkan. Iya. Jadi ruah kudus. Jadi kata kudus itu harus dimengerti juga. Kata kudus itu artinya menyendirikan, memisahkan. Itu kata kudus. Jadi roh kudus atau ruah kudus itu, ruah hakodes itu, roh yang terpisah dari hal-hal yang tidak kudus. Makanya disebut ruah hakodes. Nah, harus kita beranjak ke situ ya. Kita mulai dari situ. Jangan kita membahas tentang ruah hakodes, ya, roh kudus, tapi tidak mengerti apa kata kudus, ya. Tentu hal-hal yang tidak kudus ini berbicara hal-hal yang di mata Tuhan, apa saja yang tidak kudus. Tentu kita mengenalnya lebih kepada tentang dosa. Dosa itu tidak kudus. Nah, di dalam Alkitab, ya, Tuhan yang kudus ya sangat menentang perbuatan dosa. Jadi kekudusan atas umat manusia, ketika orang Israel itu Tuhan akan hadir di Gunung Sinai, Tuhan berkata kepada Musa, suruhlah bangsa itu untuk menguduskan diri, ya. Jadi mereka menguduskan diri, mereka tidak mendatangi istrinya atau istrinya tidak mendatangi suaminya, semua. Jadi dikuduskan. Hal-hal yang berbau apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan itu dijauhkan. Itu artinya kudus, mengkhususkan diri, menguduskan diri, ya. Dan Tuhan hadir saat di Gunung Sinai. Dan mereka sudah melakukan pengudusan diri. Karena perintah Tuhan kepada Musa, suruhlah bangsa itu untuk menguduskan diri. Jadi kita harus mengenal dulu apa itu kata kudus. Ya? Karena ada roh-roh yang tidak kudus. Roh-roh yang tidak kudus ya kita tahulah seperti apa roh-roh yang tidak kudus. Ya, oke.
Oh, masih panjang waktunya ya. Oke. Dan malaikat juga adalah makhluk ruah, ya. Makhluk ruh, makhluk roh, ya. Tetapi yang disematkan ruah hakodes itu hanya untuk Oke, Tuhan. mohon maaf kita dibasi waktu. Itulah tadi opening statement dari kekristenan bahwa Roh Kudus ada macam-macam ruah. Silahkan untuk pertanyaan dari Muslim 2 menit waktu berjalan setelah Anda berbicara. Tafadhol. Tafadhol, Gurunda. Iya, baik, makasih. Kalau saudara mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri ya, dalam perspektif agama Kristen. Lalu kemudian kami umat Islam katakan bahwa Kudus itu adalah malaikat Jibril. Pertanyaan saya kepada saudara berdua, di dalam Matius 1:18, kelahiran Yesus Kristus adalah berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Suara hilang, Suara hilang. kelempar. Lanjut, Ustadz Fafi. Tadi ayat apa yang dibacakan Bang Zuma? Aduh, saya juga nggak ini ya. Oke, saya dulukan ya. Ya, lanjut, Ustadz. Pertanyaannya, nggak apa-apa. Oke. Saya mau bertanya, istilah ruah ya dalam Sefaria, dalam literasi Yahudi itu artinya angin. Wind, ruah itu angin. Sejak kapan, pertanyaan saya, sejak kapan angin dimaknai dengan Roh Kudus atau Roh Allah? Itu pertanyaan saya. Sejak kapan Roh Kudus itu berubah maknanya menjadi Roh Allah, dan siapa yang pertama kali menarasikan Roh Allah, ruah itu dimaknai Roh Allah, bukan angin, karena di literasi Yahudi tidak ada yang bermakna Roh Allah begitu. Sekian. Oke, pertanyaannya, sejak kapan? Bang Zuma gimana? Kan Enggak, masih ada itu waktunya. Sudah ada lagi belum? Belum ada, Oh iya, Bang Zuma, suaranya Iya, putus dia ya. lagi di gunung. Oh, gitu ya. Ya, saya teruskan dulu ya pertanyaan saya ya. Ya. Untuk menghabiskan waktu. Soalnya gini, ada istilah jiwa ya, dalam Ibraninya itu kan nefes. Nah, ada istilah ruh dan ada istilah angin. Nah, ternyata ruah dalam definisi literasi orang-orang Yahudi sejak dulu itu dimaknai angin. Dan jiwa juga lain, Ibraninya itu nefes. Jadi sejak kapan berganti menjadi roh Allah itu sejak kapan dan siapa yang membawakannya pertama kali? Sekian. Oke, itulah tadi ya, sudah jelas ya pertanyaannya ya dari Ustadz Fafi. Monggo dijawab, silakan. Welcome. Halo, Bro Herdi. Ya, monggo Bro, langsung jawab aja Bro. Oh, iya. Jadi ketika itu disebut sebagai ruah, esensi itu dikenakan kepada Roh Kudus, itu kan ruah hakodes, ruah Elohim. Jadi makna kata ruah di situ berhubungan erat dengan yang mengikuti gitu ya, dari kata itu kan satu klausa ya, jadi satu frase ya. Jadi ketika Bapak mengatakan, Pak Wafi mengatakan angin, ya gitu ya, sejak kapan jadi di Sefaria? Kalau baca secara lengkap, ya semua penjelasan literatur Yahudi, ruah hakodes, ruah Elohim, yaitu mengacu kepada Allah itu sendiri.
Ya, karena Allah itu roh. Kenapa dia di ruah itu kadang-kadang diartikan angin atau nafas? Karena angin itu tidak kelihatan, ya. Nafas itu nggak kelihatan. Makanya sifatnya di situ, sifat tidak kelihatannya itu yang berhubungan dengan kata nafas, kata angin, gitu loh. Jadi bukan berarti kalau ruah itu angin, kan begitu, Pak. Oke, silakan Bro Herdi. Oke. Jadi sudah dijelaskan oleh kawan kita ya. Jadi kawanku Ustadz Wafi menanyakan apa dasar penyebutan angin itu ruah juga disebut juga ruah. Sebenarnya begini, pertanyaan itu kalau dibalikan seperti ini, Bro. Jibril itu disebut ruah hakodes, dan itu dasarnya apa? Dari mana Jibril diciptakan? Apakah Jibril itu makhluk roh? Ya kan? Nah, harus bisa dijelaskan dan dijelaskan tentu dengan data ya. Karena sepengetahuan saya, Jibril itu, malaikat itu diciptakan dari Nur Muhammad, ya, atau yang disebut cahaya. Tapi apakah cahaya itu adalah roh, ruah? Adakah penjelasannya bahwa Jibril itu adalah roh? Karena di dalam suatu kitab dikatakan Jibril itu diciptakan dari Sefaron. Saya juga nggak tahu apa itu Sefaron. Tapi intinya Jibril itu diciptakan dari kepala sampai ujung kakinya berambut. Ya, nanti dijelaskan apakah ruah itu berambut, ya, dari ujung kepala loh sampai ujung kaki itu berambut. Nanti kawan-kawan bisa menjelaskan itu. Masih ada waktunya menjawab ya. Silakan. Oke. Nah, apa yang sudah dijelaskan oleh Bro Tom? Bro Tom mau tambahkan lagi, Bro? Dibukain interlinear aja, Bro. Yang misalnya Kejadian 1 ayat 2. Oh ya. Kata ada kata roh Allah atau roh kudus. Kan bisa dijelaskan itu. Bisa saya share kawan-kawan? Bisa. Bang Yan. Ya, ini sudah steril kan? Hanya narasumber dan moderator ya yang bisa ini ya. Oke. Bagus, Bro. Iya, di dalam Kejadian 1 ya. Kejadian 1, oke. Ayat 3 ya. Ayat 2. Ya, ini. Nah. Ini Bro, sudah. Halo? Iya, udah nampak di layar nggak, Bro? Verua. Nampak. Ya, Verua. Teh. Ya. Panehom tehom verua Elohim al-merahepet pane hamayim. Ya, silakan Ya. Bro. Mau buka lagi? Iya. Itu kan bisa dilihat di itu Weruah Elohim. Itu kan di situ noun ya. Konsep apa itu? Coba di ini biar Pak itu tahu tuh. Jadi spirit Weruah Elohim itu, Bro. Ya, Elohim. Nah, coba diklik atasnya itu biar Pak Wafi tahu itu yang NCSC itu. Bentuk apa itu? Nah, itu kan V itu kan conjunctionnya. Nah, itu common singular genitival pronoun. Jadi dia kata ruah di situ berfungsi sebagai genitival dari pronoun. Nounnya apa? Nah, coba dilihat itu Elohim. Bisa dibuka Elohimnya, Bro. Pak, saya kehalang masuk ini yang kehalang nih orang-orang masuk nih gambarnya. Iya, ini. Ya. Jadi itu menerangkan daripada noun Elohim itu sendiri. Jadi ketika Weruah Elohim itu adalah roh Allah gitu. Jadi itu satu pribadi, satu noun di situ ya. Jadi jelas. Jadi itu bukan angin, Pak. Ya. Jadi selalu mengikuti Weruah Elohim. Ya, Weruah Hakodes itu gelar gitu. Gitu penjelasannya sesimpel itu. Ya. Ada lagi yang utamain Bro Herdi? Oke, ya. Nanti kawan-kawan Bro Wafi dengan Suma
bisa menjelaskan apa dasar penyebutan Jibril itu sebagai Ruah HaKodes atau Roh Kudus ya? Apakah Jibril itu diciptakan dari roh atau hanya sebutan saja? Monggo dijelaskan. Ya, silakan. Sudah waktu bertanya kita, Bro? Sudah waktu bertanya dah. Belum kayaknya. Belum bertanya. Belum, ah. Bang Suma mau ditungguin Ada, nggak sudah ini? ada, sudah Apa? ada, sudah ada. Oke. Monggo Oh, jadi mungkin aturannya dihentikan gimana, dulu Bro? waktunya biar Bang Suma bisa nanya gitu ya. Iya, silakan Oke. dikasih Silakan. kesempatan Dihentikan dulu dulu waktunya. Bang Suma untuk bertanya, kasih kami juga nanti waktu untuk menjawab ya pertanyaan Bang Mm-mm. Suma. Silakan. Monggo, abangku. Gak keluar suaranya ya? Halo, Bang Suma? Gak ada beliau ya. Cek, cek, cek. Masuk, masuk. Oke. Pertanyaan saya, coba Anda tunjukkan di dalam perjanjian lama bahwa Tuhan itu adalah roh. Karena yang saya temukan di dalam perjanjian lama, Tuhan itu justru dikatakan gunung batu. Coba saya minta data di dalam perjanjian lama, ada nggak bahwa Tuhan itu adalah roh? Silakan. Langsung saja. Iya. Iya. Oke, tadi udah ditunjukkan ya, Kejadian 1 ayat 2. Mungkin Bro Herdi mau mengulangi penjelasan, silakan, Bro. Iya, iya. Kita buktikan share lagi ya, atau gimana? Boleh, ini tambahin 1 menit setengah. 1 menit ya. Oke. Jadi kita share lagi ya. Oke. Gak apa-apa ya. Iya, ini Bro. Verua Elohim. Iya. Jadi Elohim itu ruah. Oke, silakan Bro Tom. Ada mau ditambahkan datanya? Saya share. Iya, jadi kan jelas di situ ya, Weruah Elohim merah Hevet ya. Jadi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, tadi udah kita jelaskan bahwa yang disebut sebagai ruah di situ merupakan genitival pronoun dari nounnya sendiri, Elohim. Jadi Allah itu adalah roh, ya, esensinya Allah itu adalah roh. Gitu, Bang Suma. Oke? Sudah? Segitu dulu. Oke, moderator. Halo, halo. Silakan dilanjut ke pertanyaan dari Kristen bertanya. Bro Herdi mau bertanya, silakan, Bro. Oh iya, saya ulangi ya pertanyaan tadi. Jadi jika Jibril itu dinarasikan sebagai Roh Kudus, apa dasarnya sehingga disebut Roh Kudus? Ada nggak ayatnya? Ada nggak Allah mengatakan bahwa Jibril itu diciptakan dari roh? Atau hanya penyematan saja? Atau sebatas gelar saja? Tentu kalau hanya sebatas gelar itu sesuatu yang tidak mungkin, tidak sinkron, ya. Nanti tolong dijelaskan apa dasar penyebutan Jibril itu sebagai Roh Kudus. Silakan. Oke. Saya Itu aja. Saya nanya juga ya. Iya, kata kudus dalam konsep Islam itu apa? Itu dulu. Bisa berapa pertanyaan sih sebenarnya? Maksimal 2 lah. Maksimal 2. Oke, 2 dulu deh. Apa konsep Islam tentang kata kudus itu? Karena kalau Jibril itu Roh Kudus, ya kita mau tahu apa arti kata rohnya, apakah arti kata kudusnya, gitu. Silakan dijawab. Terima kasih. Oke, Gurunda Zuma, monitor. Sebentar izin. Basin atau More Rizky
diambil alih ya. Moderator, please, saya ada tamu. Maaf. Halo, gimana ini bro? Silakan Moreh. Ganti Moreh. Terus yang timer siapa? Cek. Suara saya Ya. masuk? Mantap. Oke. Lanjut. Sorry. Oke. Ini sampai di mana ya putarannya ya? Ini baru satu putaran. Sekarang ya, satu putaran sampai 6 putaran kan? Seperti 5 biasa. aja lah, 5 aja. nggak Oh, usah 5. banyak. Sekarang giliran siapa? Jawab Islam Muslim menjawab. jawab. Oh, Muslim menjawab. Monggo Tafadol, Ustaz Wafi atau Bang Juma, silahkan. Monggo Bang Zuma dulu, tafadhol. Kalau nggak ada saya ya. Sorry ini kawan-kawan. Kayaknya Bang Suma keganggu terus ini. Apa gimana? Kita nunggu dulu sampai benar-benar clear, baru kita lanjutkan atau gimana? Coba kita cek jaringan dulu ya. Bang Juma, suaranya muncul Bang Juma? Ya. Bisa mendengar suara? Beliau di gunung soalnya. Iya, lagi di gunung memang jadwalnya nih Bang Juma hari ini nih. Iya, jadinya kan nanti dia kepotong-potong mendengarnya kan gitu. Jadi seperti tadi kan pertanyaannya jadi mengulang pertanyaan yang sama sebenarnya dari Ustadz Wafi gitu. Jadi gimana gitu baiknya? Apa kita tunggu dulu sampai benar-benar clear atau gimana? Coba kita serahkan ke Bang Juma aja. Ya, suaranya putus-putus Bang Juma. Udah bagus. Bagus. Iya, timbul tenggelam di sini jaringannya. Sorry. Dinda Wafi mungkin bisa ya. Meski Bisa. saya tidak ikut ini kan. Nggak apa-apa. Iya, oke, silakan. Kalau jenengan mau jawab, monggo. Bang. Nggak apa-apa. Jadi pas lagi saya nggak dengar sama sekali apa pertanyaannya. Itu masalahnya. Oh, asal kata ruh dan kudus itu sebenarnya apa begitu, Bang? Kalau enggak gini aja dulu, H2H aja dulu deh. Mungkin kalau untuk 2 lawan 2 nanti lain kali. Gitu. Iya. Gini, mungkin bisa diganti kalau tidak ini yang lain. Yang bersedia itu. Silakan Ustaz Tata, mungkin Ustaz Tata dengan Ustaz Wafi. Iya, enggak apa-apa sudah. Silakan kalau ini. Oke, saya jawab dulu ya. Oke, baik. Tafadhol Ustaz Wafi. Oke, saya screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ruh itu adalah arti dari bahasa Arab ya. Ruh, roh. Nah, itu aslinya kata dari bahasa Arab, ruh, roh, al-Qudus artinya suci. Nah, Ruhul Kudus adalah istilah penyebutan kepada malaikat Jibril. Kenapa kok Ruhul Kudus disebut dengan malaikat Jibril atau malaikat Jibril memiliki gelar Ruhul Kudus? Saya buka di dalam tafsir Al-Kabir, karya Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Diperhatikan ini. Afani, Sumia Jibril alaihi salam bidzalika li'annahu yahya bihiddin. Kama yahyal badan birruh. Kenapa malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Kudus? Karena malaikat Jibril termasuk yang menghidupkan agama sebagaimana ruh menghidupkan badan. Fa innahu huwal mutawalli liinzalil wahyi. Karena Jibril yang menjadi ketua untuk menurunkan wahyu, pimpinan untuk menurunkan wahyu ilal anbiya'i kepada para nabi. Nah, seperti itu. Kemudian, kenapa lagi kok disebut dengan Ruhul Kudus? Karena annal ghalib alaihi ruhaniyah. Jibril itu adalah makhluk ruhani, makhluk yang berbentuk ruh. Maksudnya itu tidak kelihatan. Wa kadzalika sairul malaikah, dan begitu juga semua malaikat. Hal-hal yang gaib ya, termasuk makhluk yang gaib yang tidak kelihatan. Nah, ghairu anna ruhaniyatihi anna ruhaniyatahu atammu wa akmal. Cuma sifat ruhaniyah dari Jibril itu lebih sempurna
dan lebih baik. Seperti itu. Jadi ini adalah jawaban sesuai di dalam kitab At-Tafsir Al-Kabir karya Syekh Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Sekian, monggo Ustaz Tahta ditambahi. Halo, Ustaz Tahta? Loh. Ustaz Tahta bisa mendengar? Oh iya. Iya. Oh, mau. Tafadhol Ustaz. Tafadhol Ustaz. Barusan nggak bisa dibuka. Oke. Jadi gini, di dalam Islam ya ada namanya lafadz mustarok. Lafadz satu makna banyak. Makanya roh itu bukan hanya bermakna roh kayak roh jasad, enggak. Nah, sama dengan Jibril. Jibril itu Allah mengatakan memberi nama itu kadang-kadang langsung Jibril atau ruh. Misalnya nazzala ruhul qudus mir rabbik atau allamahu syadidul quwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Jadi dia menerima wahyu bukan dari dirinya sendiri, tapi wahyu yang dia berikan kepada Nabi Muhammad melalui yang diajarkan oleh syadidul quwa yaitu Jibril. Nah, makanya fa'arsalna ilaiha ruhana. Lalu Allah mengutus ruhana, roh di situ Jibril yang datang kepada Maria itu. Makanya kalau di dalam Lukas itu ya, di dalam Lukas 1:26 tuh pada hari ke-6, pada bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Jibril. Berarti kan sama dalam Al-Qur'an itu. Fa'arsalna ilaiha ruhana, ruh. Allah mengutus ruh yaitu Jibril. Berarti sama dengan Lukas ini. Maka nama Jibril itu banyak. Ada Ruhul Amin, ada Ruhul Kudus, atau Jibril langsung. Jadi itu nama untuk Jibril. Kadang-kadang langsung Jibril memakai nama Jibril di dalam Al-Quran. Kadang-kadang memakai nama, Allah mengistilahkan nama lain untuk malaikat Jibril. Seperti fa'ayyadnahu biruhil kudus. Siapa Roh Kudus itu? Jibril. Itu ya. Jadi sama dengan Nabi Muhammad itu namanya banyak. Ada Mustafa, Yasin, Toha, Ahmad, gitu ya. Jibril juga gitu. Ada Sadidul Quwa, Ruhul Kudus, ya Jibril, Ruh, gitu. Jadi sebutan untuk Jibril nama Roh Kudus itu, gitu. Oke, silakan. Apa lagi Pak? Ada waktu. Silakan Ustaz, masih ada waktu 1 menit 39 detik. Oke, saya tambahi ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengetahui istilah-istilah dalam bahasa Arab itu tidak seperti mengetahui istilah-istilah dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena satu kata dalam bahasa Arab itu bisa memiliki beberapa makna. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, kata doroba saja, doroba yang kita tahu itu artinya memukul, oke, bisa bermakna memukul. Ketika contohnya fadrib bi'asokal hajar, maka artinya memukul. Tetapi ketika kita arahkan kepada ayat yang lain, doroballahu mathalam ba'udah, maka di sini doroba bermakna ja'ala, yaitu menjadikan perumpamaan. Allah menjadikan perumpamaan. Atau doroba kalau jenengan masuk di fakultas Arab ya, doroba, lalu pelajarannya matematika, wahid madrubun bisnaini, itu bukan 1 dipukul 2, bukan. Tapi 1 dikali dengan 2. Maka ketika Anda mengatakan asal kata dari ruh, itu hanya yang Anda pikirkan roh, lalu Al-Qudus kalau Anda hanya memikirkan itu hanya bermakna suci, roh suci, maka Anda salah. Maka seharusnya Anda harus belajar yang namanya ilmu bahasa Arab. Dalam kosakata Arab, ketika sudah dijadikan satu, maka akan memiliki makna yang lain. Contoh Baitullah, rumah Allah. Apakah Allah punya rumah? Kan tidak seperti itu maknanya. Makanya masjid itu asal kata dari sajada, isim makannya masjidun, artinya yaitu tempat sujud. Sehingga sudah lumrah di Indonesia disebut dengan masjid. Meskipun ditempati baca Quran ataupun selain sholat, maka tetap bangunan itu disebut dengan masjid. Sekian. Oke, terima kasih Ustaz Wafi. Waktunya habis dan berarti ini giliran pihak Muslim yang bertanya kepada pihak Kristen. Bisa di set up waktunya Pak Yan untuk bertanya? Oh ya, oke, silakan. Untuk pertanyaannya langsung kepada
pihak Muslim, waktu 2 menit, pertanyaan meluncur. Monggo, tafadol. Oke, monggo Ustaz Tahta duluan. Ustaz Wafi aja dulu. Jadi gini Mas, pertanyaan saya sebenarnya belum dijawab sama jenengan. Tadi saya akan mengatakan sejak kapan yang didal itu kan PL itu kan kitabnya orang Yahudi gitu loh. Jadi kalau kita ingin melihat otoritas penafsiran orang-orang Yahudi bagaimana cara memaknainya, maka kita lihat di Sefaria. Di sana banyak para rabi-rabi Yahudi yang ahli dalam memaknai PL, perjanjian lama. Ternyata di sana dimaknai angin. Tidak pernah ada kata-kata roh. Dan Anda tidak menampilkan data bahwa sejak kapan kata angin kok dimaknai roh Allah. Hanya mengait-ngaitkan saja dengan ayat yang Anda bawa. Itu kan berarti doktrin. Bukan bukan referensi namanya. Karena kalau alasannya nanti, tadi Anda menjawab, alasannya itu adalah karena roh ini sesuatu yang tidak dilihat. Nah, angin juga sesuatu yang tidak dilihat, Mas. Wariyahullah, wind, angin, itu juga perkara yang tidak bisa dilihat. Nyawa itu juga perkara yang tidak bisa dilihat. Tapi kenapa orang Yahudi memaknai angin gitu loh? Tidak pernah memaknai itu roh. Makanya nyawa, nesama, ya, atau jiwa, Ibraninya nefes, kan lain kan, dan itu semuanya tidak bisa dilihat. Jadi mohon tampilkan datanya, begitu loh maksud saya. Monggo Ustaz Tahta. Ya, saya mau menanyakan kalau Islam dengan Yahudi itu sama, ada lafadz mustarok. Kalau Kristen sendiri, makna roh itu bermakna apa saja? Yang kalian ketahui, perjanjian baru itu. Dan sebutkan ayat-ayatnya. Bermakna ini dalam ayat ini misalnya. Coba, biar kita tahu bahwa memang kalau Islam kan sama dengan Yahudi. Ruah itu nggak harus bermakna satu, enggak. Di ayat yang beda-beda, maknanya beda-beda, sama seperti Al-Quran. Tergantung teks ayatnya. Nah, untuk Kristen sendiri, tahu nggak masalah seperti itu? Sebutkan ayat-ayatnya. Kalau ini bermakna ini, gitu. Silakan. Ya, silakan langsung saja untuk dijawab waktu 6 menit kepada tim Kristen. Silakan. Ya, aku jawab dulu. Tadi itu sudah dijelaskan dari bentuk tensis di situ, ruah Elohim itu jelas, Pak. Jadi kalau noun dan genitivalnya itu seperti itu, berarti itu adalah eksistensi dari Allah itu sendiri. Jadi kata roh di situ mengacu kepada Allah itu, misalnya begini Pak, ya, genitival, pronoun dan noun itu ya, ini dalam bahasa Indonesia misalnya begini, rumah putih, gitu loh Pak. Nggak perlu saya jelasin lagi ya Pak ya, Bapak pasti bisa tahu lah, ya. Kalau mau tahu ayat-ayatnya itu banyak Pak, ya. Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 41 ayat 38, Keluaran 31 ayat 3, coba dicatat ya Ustaz Tahta. Ya, Ayub 33 ayat 4, Perjanjian Baru Matius 3 ayat 16, Roma 8 ayat 9, 1 Korintus 2 ayat 11, 2 Korintus 3 ayat 17, 1 Yohanes 4 ayat 2, ya. Tadi ada juga roh kebenaran, itu Yohanes 14 ayat 17. Roh Kudus, Yesaya 63 ayat 10, Yesaya 63 ayat 11, Matius 1 ayat 18, Matius 3 ayat 11, Markus 3 ayat 29. Banyak ini Pak kalau saya mau sebutin satu persatu, nanti teman saya nggak kebagian nih. Tunggu dulu lagi ya, Yohanes 1 ayat 33, Yohanes 20 ayat 22, Kisah Rasul 10 ayat 44, Kisah Rasul 20 ayat 23. Banyak ya. Ya, Bro Herdi lanjut deh, Bro. Oke, saya share ya. Oke. Jadi sebenarnya penjelasan itu sudah cukup ya. Contoh ya, di dalam Mazmur 139 ayat 7 ya. Kita baca dulu Indonesianya ya. Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu?
kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ya, itu ya Indonesianya ya. Ini. Nah, seperti yang kita tahu di ruang luar angkasa nggak ada angin. Kalau ruh ini diartikan angin, ya kan? Paham ya, Bro? Jadi sama yang seperti dijelaskan oleh Bro Tom, roh itu punya sifat sama seperti angin, ya, tidak terlihat. Nah, kalau Anda ngotot ruah itu adalah angin, di luar angkasa siapa yang bisa menguji di sana ada angin? Enggak ada anginnya di sana, Bro. Lalu apakah tidak ada ruh di sana? Tuhan mengatakan, ruhnya itu tidak terbatas, memenuhi alam semesta. Enggak ada ruang yang bisa membatasinya. Lalu kalau Anda mau ngotot itu adalah angin, ya mental dengan ayat ini, ya. Lalu kita tambah lagi ya, contoh ya seperti Mazmur juga 104 ya. 104 ayat 30. Nah, di sini ruah menciptakan. Nah, Tuhan itu Maha Kuasa. Dia tidak memakai angin untuk menciptakan. Dia tidak memakai media angin untuk menciptakan. Oke, kita lihat Indonesianya ya. Mazmur 104. Oke, ayat 3. Ada banyak ayat sih, tapi saya bawa 2 ini ya. Oke. Nih. Yang mendirikan kamar lotengmu, dia ada menjadikan awan sebagai kendaraanmu yang bergerak. Oh, sorry. 104 ayat 30. Salah. 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Lah bagaimana angin bisa menciptakan, bro? Angin itu kan ciptaan. Enggak? Jadi memang sifatnya yang seperti dijelaskan oleh Bro Tom tadi, sifat ruah dengan angin itu sama, tidak terlihat. Bisa dirasa, bisa. Kayak gitu. Ya. Jadi roh adalah ruah, angin adalah angin. Ya. Jadi ruah itu mengidentifikasi Tuhan. Ya, contoh seperti Simpson. Ketika roh Tuhan ada pada Simpson, semua bangsa itu dikalahkan. Artinya menjadi kuat, ada otoritas. Ya. Karena roh itu yang kami sebut Allah itu adalah roh. Allah itu artinya otoritas. Roh itu otoritas, punya kuasa. Ya. Iya. Bro Banyak Eri, juga. Ya, monggo Bro. tambahin dikit. Saya tadi dengar penjelasan Pak Ustadz Wafi ya. Jibril itu termasuk yang menghidupkan agama, makanya disebut ruh gitu ya. Wah, berarti di dalam konsep Islam ini ruh ini menghidupkan. Gitu loh. Kalau kita baca tadi Ayub 33 ayat 4 kan ruh itu yang menciptakan. Ya, Kejadian 2 ayat 7 kalau yang adalah roh itu mengembuskan nafas ke dalam manusia dan menghidupkan. Wah, tapi ini dikenakan pada sosok Jibril begitu loh. Ini satu hal yang ini karena di satu sisi tadi Pak Wafi bilang Jibril ini makhluk. Makhluk kan berarti kan makhluk tapi rohani gitu ya. Tidak kelihatan, gaib. Tapi sifat Jibril itu sempurna. Ini sifat-sifat Allah semua loh. Nah, kudus. Jadi ternyata Al-Qudus itu suci gitu loh. Jadi kalau kesucian Jibril ini sebenarnya asalnya dari mana? Kalau asalnya dari Allah berarti kapan dia tidak suci? Kapan dia suci? Siapa yang mensucikan dia? Gitu loh. Jadi kalau di dalam kekristenan itu Allah itu adalah roh, ya roh yang kudus karena dia yang Terima kasih Bro Tom. Ya, oke. Habis. Nah, sekarang bisa langsung waktunya bertanya kepada pihak Muslim, waktunya 2 menit, pertanyaan meluncur. Monggo. Silakan Bro Herdi. Ya, tadi pertanyaannya belum dijelaskan ya. Pertanyaan Bro Tom contoh ya. Apa arti kudus itu nggak dijelaskan. Saya tanya juga apa dasar penyebutan Jibril itu Ruhul Kudus. Ya, tapi memang spesifik saya mendengar itu hanya sebutan nama ya. Jadi gelar buat si Jibril itu Ruhul Kudus. Nah, oke sekarang kita uji ya. Nah, apakah kudus itu sama seperti pemahaman di dalam Alkitab? Oke ya. Kudus itu sesuatu yang terpisahkan dari hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Ya, contoh ya. Apakah Jibril juga seperti itu? Oh, kok nggak bisa share ya?
Bentar bro ya. Waduh, ini kenapa ya? Waduh, aneh ya. Udah bisa tuh di R. Yang ensiklopedia hadis? Nggak tahu. Itu kan udah bisa share kan? Bukan, ensiklopedia hadisnya nggak muncul bro. Bentar ya, bentar. Waduh, bentar ya. Oke. Ah, ini nggak Recording bisa. in progress. Oke. Wah, ini Chrome-nya juga nggak bisa ya. Kenapa ya, bro? Bisa bantuin saya buka share, bukakan hadis Sahih Muslim 138. Hadis berapa? Sahih Muslim. Sahih Muslim 137. 137? Iya. Kok tiba-tiba nggak bisa share ya? Wow. Oh, udah bisa. Udah bisa. Jadi gimana? Aku dari dia jangan share-kin. Oh iya, saya share aja, bro. Nah. Oke ya. Ah, ini udah bisa. Aduh. Saya tekan Muslim 137. Oke. Oke. Ya, di sini ya dikatakan Jibril Nabi bersabda, Jibril mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, saya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia bersinah dan mencuri? Beliau menjawab, meskipun dia bersinah dan mencuri. Jadi tolong dijelaskan apa arti makna kata kudus, ya. Jika kekudusan itu menjauhkan hal-hal yang bersifat dosa, lalu bagaimana Jibril membawa kabar gembira yang berzina, mencuri itu, yang penting tidak sirik, kalau mati itu masuk surga. Kalau kudus itu diartikan seperti pemahaman di dalam kekristenan, jauh dari apa yang dilarang oleh Tuhan, artinya tidak melakukan dosa. Ya, tentu Jibril ini akan melarang. Kenapa? Perbuatan berzina itu suatu kabar gembira. Jika Jibril itu kudus, ya apa kekudusan itu? Nah, tolong dijelaskan lagi kata kudus itu artinya apa, bro? Karena tadi tidak dijelaskan. Dan mungkin dipertegas lagi dasar penyebutan Roh Kudus kepada Jibril itu atas dasar apa? Jibril itu roh atau hanya gelar? Ya, silakan Bro Tom lanjut. Ya udah tinggal 3 detik bro. Waduh, sorry bro, kepotong ya. Iya, nggak apa-apa. Itu aja cukup. Iya. Masih ada waktu, nggak ada lagi kan? Habis waktunya yang seperti iya, silakan. Ya. Iya. Monggo Ustaz Tahta duluan. Tar dulu Ustaz Tahta dan Surwafi. Swab monitor app. Swab monitor. Yuk. Bisa handle debat dulu sebentar, Saya kebetulan ada tamu ini ke rumah. Ya, ini putaran kedua ya. Ini putaran kedua, berarti masuk putaran ketiga nih saat ini. Ya. Berarti sekarang mana? Kristen Sekarang bagian Muslim menjawab dan juga Muslim bertanya. Masuk putaran ketiga ini. Monggo, dilanjut. Ketiga ya. Berarti sekarang Muslim bertanya ya? Ya, sekarang Muslim bertanya dengan Muslim bertanya. Sekarang Muslim menjawab dulu. Menjawab dulu. Muslim menjawab lalu bertanya. Oke, untuk sekarang kesempatan tim Muslim untuk bertanya ya. Bertanya kan atau menjawab? Menjawab. Menjawab 5 menit. Menjawab. Waktu 6 menit dipersilakan untuk tim Muslim. Waktu 6 menit dipersilakan untuk Muslim untuk menjawab. Monggo Ustaz Tahta. Baru bisa. Gimana sih? Dibuka-buka mute-nya nggak bisa. Oke. Mohon dikasih co-host Ustaz Tahta kasih co-host Tahta dong. Oke, saya jawab.
Itu sudah saya jelaskan, itu nama sebutan untuk Jibril. Jadi Jibril itu bisa disebut ya malaikat Jibril, terus Ruhul Kudus, Ruhul Amin, ya roh yang suci gitu ya. Sama dengan Baitul Maqdis, ya, Muqaddas, apa semuanya itu kan sebutan. Terus masalah hadis itu sama dengan gini. Coba ya, 1 tambah 1, 2 pasti. Semua orang mana TK, SD, SMP, presiden pasti ngomong 2. Begitu juga hadis itu. Kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang di hatinya beriman, tiada Tuhan selain Allah, pasti punya kunci surga, masuk surga. Berlaku untuk semua manusia, walaupun dia pezina. Kecuali gini, ingat ya, la ilaha illallah itu hanya berlaku kepada orang yang suci. Nah baru, ternyata kalimat la ilaha illallah itu, orang masuk surga bisa dengan kalimat itu. Siapapun dia. Apakah dia pembunuh, tapi pada akhirnya dia kalimat la ilaha illallah. Dakhalal jannah. Hanya saja bedanya gini. Orang yang menjauhi dosa, tentu saja masuk surga. Tapi kalau orang itu pezina, pemabuk, semuanya. Tapi ada kalimat la ilaha illallah. Dia tetap punya kunci surga. Jadi hadis itu menjelaskan bahwa kalimat la ilaha illallah berlaku kepada semua manusia. Mau tua, muda, ahli maksiat. Gitu itu maksudnya hadis itu ya. Sama dengan 1 tambah 1. Menurut Herdi berapa? 2. Menurut presiden 2. Menurut siapapun pasti 2 jawabnya. Tidak mungkin 5. Itu ya. Sama dengan la ilaha illallah berlaku untuk siapa? Yang mengucapkan masuk surga. Semua. Maupun dia pezina siapapun, kalau dia mengatakan la ilaha illallah, punya kunci surga dia. Gitu maksudnya hadis itu ya. Silakan Ustaz Rafi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Kudus, dikaitkan dengan hadis Sahih Muslim yang Anda bawakan itu tidak nyambung sama sekali. Kenapa? Karena tugas malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Apa yang ingin disampaikan oleh Allah itu melalui malaikat Jibril wasilahnya kepada para rasulnya. Di sana hadis itu menyebutkan bahwa orang yang mati dalam keadaan beriman tetap meyakinkan bahwa Allah Tuhannya dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabinya, meskipun dia berdosa, maka dia masih diberi kesempatan masuk surga. Tidak ada kaitannya dengan Jibril. Makanya itu mohon difahami. Nah, saya ulangi ya keterangan saya. Kenapa? Karena pertanyaan saya nggak dijawab loh tadi itu. Nggak dijawab sama teman-teman. Sejak kapan dalam Kejadian 1 butir 2 Roh Kudus itu yang aslinya angin itu dimaknai dimaknai roh Allah. Sejak kapan? Pertanyaannya itu sejak kapan gitu loh. Itu udah dijawab. Dan siapa yang mengatakan pertama kali bahwa itu maknanya roh Allah? Karena orang Yahudi tidak ada yang memaknai itu roh Allah. Gitu pertanyaan saya. Nah, ini kan sudah saya tampilkan di dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahwa kenapa kok disebut Ruhul Kudus jabatannya? Karena li'annahu yahya bihiddin. Karena sebutan itu untuk sesuatu makhluk ya dari Allah, makhluk Allah yang menghidupkan agama. Maksudnya menghidupkan agama, percontohannya ya, perumpamaannya kama yahyal badan birruh. Sebagaimana badan itu hidup karena ada rohnya. Maka tanpa malaikat Jibril, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan wahyu, karena itu tugasnya malaikat Jibril gitu loh maksudnya. Ustaz Wafi, mohon maaf saya potong sebentar. Ini timernya mana ya? Saya belum lihat ini. Terus saja Ustaz. Ini terus ya? Iya. Jalan-jalan. Oke. Maaf, saya nggak lihat soalnya. Oke. Jadi ini adalah sebuah contoh ya, perumpamaan bahwa kenapa kok disebut Ruhul Kudus, ya roh yang suci yang menghidupkan agama, karena perumpamaannya sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa roh. Dan fa'innahu huwal mutawalli. Dan Jibril inilah yang berkuasa li'inzalil wahyi, untuk menurunkan wahyu ilal anbiya'i, kepada para nabi. Dan Jibril ini juga dikatakan Roh Kudus karena memang sifatnya ruhaniyah, makhluk yang tidak terlihat, begitu loh.
Jadi dalil ini sudah sangat lengkap dan tidak ada kaitannya dengan hadis yang Anda bawakan. Itu apa itu kaitannya? Nggak nyambung. Makanya ayo belajar ilmu bahasa Arab dulu agar tahu bahwa dalam Islam itu ada lafal yang musytarok begitu loh. Satu kata memiliki beberapa makna. Atau kalau kita lihat di kamus Ma'ani contohnya. Kamus Ma'ani ya. Apa makna itu? Arti Ruhul Kudus. Roh Kudus ini ya, arti dalam kamus Ma'ani ya. Ini sering dibawakan oleh Christian Prank ya. Biasanya pakai ini. Nah, apa artinya ini? Ruhul Kudus, kamus Al-Ma'ani, yaitu Roh Kudus yang artinya adalah Jibril. Selesai kan? Oh, cuma sebutan nama kok. Sekian. Monggo Ustaz Tahta bisa dilanjut. Ya, jadi kalau dalam Islam Jibril itu memang banyak nama. Sama dengan kalau bahasa Yunani lagi beda, tapi artinya sama. Sama seperti Waraqah ketika ditanya, siapa yang datang di gua itu kepada Nabi Muhammad? Hada an-namus. Ternyata namus itu maknanya diantaranya pembawa berita dari Tuhan. Berarti kan sama. Jibril itu kan membawa berita, wahyu. Ya, ada juga hukum-hukum ajaran namus itu, membawa itu. Berarti kan memang para nabi itu kan menerima ajaran. Ya. Jadi jelas dalam Islam itu definisi itu sesuai dengan tugasnya. Ya. Sehingga kita di dalam mengartikan apapun punya definisi arahnya kemana, tugasnya apa, sehingga nyambung. Nah, kalau kayak orang yang tidak tahu itu kayak tadi itu, bawa hadis apa itu dan yang ada sangkut pautnya itu dilarikan dengan Jibril. Tidak nyambung sama sekali. Oke, waktu selesai untuk pihak Muslim ya. Sekarang kita masuk ke sesi keempat. Pihak Kristen bertanya ya? Muslim bertanya. Sorry. Ini Muslim ketiga ya, 3 putaran ya. Ya, ke pihak Kristen. Sekarang putaran ke-4 ya? Ketiga, Suaib. Ketiga, sorry. Waktu bertanya untuk pihak Muslim selama 2 menit. Monggo Ustaz Tahta sama Ustaz Wafi, persilakan. Monggo Ustaz Tahta. Saya kalau nanya gini ya, karena saya suka konspirasi. Tidak tahu lah bahasa itu. Intinya gini, kalau dalam Islam itu orang mati meninggal, ya tubuhnya dikubur, rohnya ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kembali kepada Allah. Gitu ya. Itu istilah. Nah, kalau di dalam perjanjian lama, perjanjian baru atau Bible yang Herdi tahu dengan Pak Tom, roh itu kemana? Kalau dalam kitabnya Bible gitu ya. Apa sama seperti Islam itu beda? Gitu. Karena saya nanti punya dalil gitu ya. Itu saja, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya yang pertama. Kata ruah dalam Ibrani itu kan isim ya, kata benda, dan mu'annas, berarti perempuan. Apakah berani Anda mengatakan bahwa ketika dimaknai kejadian 1 butir kedua roh Allah berarti Allah perempuan? Karena kata ruah itu mu'annas, perempuan. Kata benda untuk perempuan. Jadi masa mau dikatakan Tuhan kalian perempuan? Kan tidak seperti itu. Nah, monggo dijelaskan kalau memang dimaknai roh. Kemudian saya screen ini ya, pertanyaan saya. Nah, di sini di Zakaria 12, ya, butir pertama dikatakan ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh. Loh, di sini roh justru ciptaan loh. Dan bahasa Ibraninya juga ruah. Di sini justru ciptaan roh itu. Bukan ra Allah. Berarti kalau dikaitkan dengan ra Allah berarti apakah Allah Anda ciptaan? Nah, begitu. Kemudian di Mazmur 104, apabila engkau mengiring rohmu, maka mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Di sini roh juga tercipta. Berarti roh Allah adalah ciptaan berarti ya. Roh Allah berarti ciptaan. Padahal Allah itu dalam perspektif Anda bukan ciptaan. Waktu habis. Itu selesai. Ya silakan pihak Kristen untuk menjawab pertanyaan.
Waktu diberikan 6 menit bagi pihak Kristen untuk menjawab pertanyaan pihak Muslim. Silakan Bro Herdi dan Bro Tom. Ya, Pak Ustadz Wafi, sebenarnya ketika Bapak baca Quran dan mengerti gramatika Quran, ketika saya jelaskan gramatika di Kejadian 1 ayat 2 tadi, Pak Ustadz Wafi harusnya udah ngerti. Apalagi ketika saya sampaikan contoh ya dalam bahasa Indonesia, misalnya rumah putih, gimana tuh menjelaskannya? Ya, jadi Pak Ustadz Wafi, kalau kita berdiskusi, baiknya kita benar-benar berdiskusi, ya, bukan untuk saling jatuh menjatuhkan. Jadi Sakaria 12 ayat 1 yang menciptakan roh. Iya, kan jelas Allah itu kan roh, tidak terlihat. Roh itu juga berarti energi, kekuatan, daya itu mengacu kepada sifat-sifatnya. Ya, ketika dia menciptakan manusia, ada sisi rohani manusia itu. Nah, itu yang disebut roh manusia. Roh manusia itu roh yang diciptakan, Pak Ustadz Wafi. Gitu. Jadi sumbernya berasal dari roh Allah. Nah, ini saya pakai bahasa yang ini. Mudah-mudahan Pak Ustadz Wafi bisa mengerti bahasa yang sedikit akademis ya. Allah itu roh yang superior. Sedangkan manusia itu memiliki roh tapi diciptakan inferior. Itu loh. Jadi kalau masuk ke ruang diskusi, kita harus bisa memahami bahasa-bahasa yang dipahami oleh kawan-kawan kita di dalam lingkup akademisi, Pak Ustadz Wafi, supaya kita jangan terlalu berpanjang-panjangan untuk sesuatu hal yang nggak penting. Ya, masalah ini maskulin, feminim gitu ya. Dari bahasa itu kan ada biasa gitu ya. Kayak Indonesia Ibu Pertiwi gitu. Itu artinya kan tanah air Indonesia ini. Apa memang tanah air Indonesia ini melahirkan kita secara lahir begitu? Enggak gitu loh. Jadi memang bahasa Semitik itu ada gitu, maskulin, feminim itu ada gitu. Kalau kita mau jelasin lagi lebih detail ke situ, sebenarnya nggak perlu terlalu banyak buang waktu karena kan Pak Ustadz Wafi juga kan serumpun itu Arab dan Ibrani, itu loh, ya. Roh kemana? Nah, itu ada di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Roh manusia yang diciptakan itu kembali kepada penciptanya. Nah, pencipta ini akan menaruh roh itu sesuai pada tempatnya karena nanti manusia akan dibangkitkan lagi kan. Seperti itu. Kita ini sekarang bahas Jibril. Itu ya. Roh Kudus tadi udah mengakui Pak Ustadz Wafi sendiri bahwa kata roh di sini tuh roh ya, yang karena nggak kelihatan gitu ya. Dia makhluk rohani gitu. Sisi manusia yang tidak kelihatan itu roh, Pak Ustadz. Dan itu yang menghidupkan manusia. Gitu ya. Makanya Jibril itu kan tadi Bapak bilang menghidupkan agama gitu. Tapi Pak Ustadz lupa kata suci itu dikenakan kepada makhluk. Kecuali makhluk itu memang disucikan oleh yang suci. Kalau dalam Kristen itu cuma satu yang suci, yang kudus, yaitu Allah sendiri. Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Eksistensinya adalah roh. Silakan Bro Herdi. Tadi Tata bertanya kemana roh itu pergi. Jadi di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan di sana roh akan kembali kepada Dia yang mengaruniakannya. Siapa yang mengaruniakannya? Ya Tuhan. Nah Tuhan menempatkan roh yang tidak percaya kepadanya, tidak percaya kehendaknya, takdirnya, ketetapannya, yaitu percaya kepada Mesias, akan ditempatkan di Hades. Roh yang percaya akan dibawa ke Firdaus. Dan buktinya itu saat Yesus mengatakan tentang kisah seorang kaya yang dibawa ke Hades setelah mati. Dan Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham di Firdaus. Itu. Ya. Jadi orang yang tidak percaya langsung ke Hades, ke neraka. Dan orang yang percaya dibawa ke Firdaus. Menunggu Tuhan Yesus datang untuk menghakimi semua manusia dan akan memberikan tubuh kemuliaan. Nah, tadi kawanku Wafi membawakan Mazmur 104 ayat 30. Oleh karena roh Tuhan, mereka tercipta. Jadi di situ bukan roh Allah diciptakan, bukan. Oleh karena roh Allah, mereka tercipta. Mereka siapa?
Kok bacanya kagak teliti, bro? Ya. Lalu tentang Sakaria 12, roh manusia, bukan roh Allah. Ya, roh manusia beda. Telitilah membaca, bro. Waktunya masih banyak ya, bro. Tuh mau tambahkan? Gimana? Lanjut aja bro, lanjut. Oke, ya. Jadi kita harus fokus ke pembahasan tentang Roh Kudus, ya. Kawan-kawan harus bisa menjelaskan Kudus itu apa artinya. Oke, tentang Roh Kudus itu Jibril itu adalah gelar buat Jibril Roh Kudus, ya. Nah, tapi tentang penjelasan Roh Kudus itu tidak ada. Dari tadi saya menunggu apa sih arti kata kudus di dalam Islam? Apakah kudus itu seperti pemahaman di dalam kekristenan, yaitu memisahkan dari kebatilan, ya? Artinya kan Allah di dalam surah Al-Balad surah 90 ayat 10 mengatakan dia memberikan dua jalan, yang batil dan hak dan batil, ya. Tentu kalau Roh Kudus itu adalah Jibril, tentu dia membawa sesuatu yang hak, bukan yang batil, ya. Nah, seperti yang saya bawakan tadi hadis Sahih Muslim, itu kan Jibril. Saya mau uji. Habis, oke. Aku bertanya Bro Herdi, boleh dibantu nanti share ya? Monggo bro, monggo. Ya. Gimana moderator? Untuk bertanya ya. Mohon dibantu dulu share screen. Iya, silakan bro. Di mana? Quran 7 nomor 7. Quran 7 nomor 7, oke. 7 nomor 7, oke. Maka sesungguhnya kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Iya, itu kan ada goibin ya. Iya. Ya. Siapa di situ ya yang goib itu ya? Yang gaib. Allah, iya. Enggak. Iya kan? Iya. Nah, sedangkan tadi dikatakan kan Jibril itu kan makhluk yang nggak kelihatan goib gitu. Mirip-mirip ini, Allah yang goib dan Jibril yang goib. Apalagi kalau ditambah kata kudus ya, tapi ternyata itu hanya gelar gitu. Tetapi tolong dijelaskan Pak Ustadz Wafi, Allah yang gaib ini dengan Jibril yang gaib, ya itu saya tanyakan satu. Silakan Bro Heri. Oke, saya share lagi ya. Jadi tadi saya membuka hadis Sahih Muslim, bukan tidak ada hubungannya, ada hubungannya. Ini kan hadis yang dibawa oleh Jibril. Jibril kan Ruhul Kudus, makanya saya dari tadi ngejar. Kata kudus itu apa sih artinya? Kalau kata kudus itu jauh dari hal-hal berbau dosa, tentu tidak ada narasi Jibril bahwa yang mencuri dan berzina itu masuk surga. Nih. Artinya tidak kudus. Nggak cocok buat Jibril kata kudus itu. Gelar kudus itu nggak cocok buat Jibril karena dia membawa suatu kabar gembira, ya, yang yaitu isinya orang yang meninggal dunia tanpa mensyirikan Allah, meskipun dia meninggal dalam keadaan berzina dan mau mencuri. Nah, kalau Jibril itu punya gelar Ruhul Kudus, kalau kudus itu diartikan jauh dari hal-hal duniawi, jauh dari dosa-dosa, bagaimana pula kudus itu mengajarkan dosa? Di sini kan sekilas ya dimaknai mengajari orang boleh berzina, yang penting jangan syirik. Iya kan? Nah, lalu kalau kita bawa ke dalam Quran, contoh ya. Ke dalam Quran surah dalam 70 ya. Saya mau share dulu, Bro. Sebentar. Saya mau share. Surah habis 70. Waktunya, Er. Habis waktunya. Waduh. Oke. Ya. Sekarang waktunya pihak Muslim untuk menjawab ya. Ya, ya kan? betul. Kristen bertanya, Muslim menjawab. Sudah, berarti waktu bertanyanya Kristen sudah selesai selama 2 menit. Sekarang pihak Islam diberikan kesempatan waktu 6 menit untuk menjawab pertanyaan dari Kristen. Monggo. Siapa dulu? Loh, Kristen bertanya ini. Kristen bertanya ya? Atau menjawab? Kristen bertanya. Kami sudah bertanya.
Sudah bertanya Iya. tadi kalian. Oke. Boleh Jawab. boleh. Iya. Oke, jadi Bertanya. Monggo Ustaz Hasan. jadi gini. Muslim berjawab sekarang. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya walladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang yang bertakwa itu, muttaqin itu adalah orang-orang beriman kepada yang gaib. Gaib itu termasuk apa? Coba rukunnya iman itu. Itu ya rata-rata gaib di situ. Maksudnya kita tidak pernah melihat malaikat gitu ya. Nah, itu kan para nabi. Tapi karena yang menyampaikan Nabi Muhammad, kita beriman. Jadi kata-kata gaib itu maksudnya apa? Roh itu termasuk gaib. Kenapa kalau disebut gaib? Karena kita tidak bisa melihat. Allah juga roh, gaib maksudnya. Siapapun tidak bisa melihatnya. Tapi kita beriman. Malaikat, makanya malaikat juga disebut Ruhul Kudus. Maksudnya apa di situ? Kita nggak tahu wajahnya malaikat kayak apa. Makanya disebut ruh juga gitu. Sebutan untuk Jibril termasuk Ruhul Kudus. Makanya umat Islam itu percaya kepada malaikat, kitab-kitab, hari akhir, surga, neraka, itu gaib semua. Makanya makna walladzina yu'minuna bil gaib itu termasuk surga neraka. Sehingga itu roh. Gitu. Maksudnya disebut roh di situ gaib. Gitu. Terus masalah tadi tentang hadis-hadis itu tidak ada kaitannya. Maksudnya gini, kenapa Ruhul Kudus untuk Jibril? Karena dia membawa berita kebenaran. Ya, makanya walaupun Yesus itu menerima berita kan dari Tuhannya, makanya itu kebenaran gitu. Nah, sehingga Jibril juga disebut Ruhul Kudus karena dia apa? Membawa wahyu yang mana isinya semua kebenaran. Ya, Al-Quran kan semuanya gitu kan. Loh, masalah hadis tadi itu, ya tetap. Karena memang hadis itu ucapan Nabi, aqwalun Nabi, waf'alun Nabi. Nah, sehingga hadis itu memberitakan bahwa kalimat la ilaha illallah itu berlaku untuk semua manusia tanpa pilih kasih. Siapapun dia, mau dia ahli maksiat, mau ahli berbuat kebaikan, tetap ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti dia punya kunci surga, masuk surga pasti. Gitu loh. Walaupun dia nanti masalah kesalahannya nanti diproses, tapi dia tetap akan masuk surga. Beda dengan orang kafir yang tidak mentuhankan Allah. Sebaik apapun tidak bisa masuk surga. Karena semua para nabi, baik itu Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, pasti diutus itu mengajak manusia mentuhankan hanya kepada Allah. Ya. Walaupun di zaman itu ada orang bermaksiat kayak apapun, kalau dia mentuhankan Allah, tetap dia punya keselamatan, hidup yang kekal di surga. Gitu maksudnya itu ya. Oke, silakan Ustaz Wafi. Nambah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen ya. Ini kan ayatnya kan, surah Al-A'raf ayat ke-7. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falanaqussanna 'alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin. Siapa maksudnya wa ma kunna ghaibin? Nah, penjelasannya begini, yakni maksudnya annahu ta'ala yukhbiru ibadahu yaumal qiyamah bima qalu wa bima amilu, bahwa Allah nanti akan mengabarkan kepada hamba-hambanya di hari kiamat apa yang telah mereka lakukan. Semua yang telah mereka lakukan akan Allah kasih tahu nanti, ini loh kamu selama di dunia begini. Nah, min qalilin wa katsir, baik orang sedikit ataupun orang banyak. Wa jalilin wa hakir, baik orang yang itu berwibawa, punya jabatan atau orang yang rendah, semuanya. Kemudian li'annahu ta'ala syahidun ala kulli syai', karena Allah itu zat yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. La yaghibu anhu syai', Allah tidak pernah alpa dalam segala sesuatu. Yaghib, alpa, maksudnya Allah itu akan selalu hadir. Wala yaghfil, wala yaghful an syai'in, dan Allah tidak akan pernah lupa atas segala sesuatu. Gitu. Jadi ya ghibu ini maksudnya Allah itu tidak akan pernah alpa atau terlena atau tidak hadir dalam setiap apa yang akan kita lakukan di dunia. Gitu maknanya ghaibin itu. Makanya harus dimaknai sesuai konteksnya. Kemudian masalah hadis yang dibawakan Mas Herdi, inilah ya, saya selalu
tertawa ketika Mas Herdi membawakan hadis. Kenapa? Karena ini salah copy paste gitu loh. Rencananya mau diarahkan ke Islam, tapi copy pastenya salah begitu. Kenapa? Karena di sana Jibril hanya mengabarkan apa yang akan diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Isinya dari Allah itu apa? Isinya dari Allah. Allah yang maha suci, maha bijaksana. Isinya itu adalah bahwa orang yang masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, meskipun dia berlaku dosa besar, maka dia tetap ada di surga. Begitu, gak ada kaitannya sama Jibril itu, Mas. Gak usah dipaksakan, makanya jenengan belajar ilmu hadis dulu. Makanya para ulama itu memiliki konsep begini, la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bidzambin irtakabahu ma lam yastahilla. Maka kita tidak akan pernah mengkafirkan, memvonis orang akan dijamin surga hanya gara-gara dosa besar yang dia lakukan. Selama kiblatnya masih sama dengan kita, kecuali dia sudah menghalalkan dosa tersebut. Begitu. Jadi ini tidak ada kaitannya sama Jibril gitu loh. Jadi tidak usah dipaksakan. Kalau jenengan belajar ilmu hadis, insya Allah jenengan paham nantinya. Jibril itu hanya penyampai wahyu, ya. Inzalul wahyi ilal anbiya, penyampai wahyu kepada para nabi. Dan Jibril ini maksum, terjaga dari dosa. Apa makna dari kudus itu? Kudus itu artinya suci, kan sudah saya kasih tahu. Loh, apa bedanya dengan Allah? Kalau Allah maha suci, ada mahanya, kawan. Oke, waktu Gitu. selesai untuk pihak Muslim untuk menjawab. Nah, dan ini keempat ya? Betul. Keempat kali Bang Yansen? 5 ini sudah. Keempat. Orang kelima? Keempat. Berarti sekarang Muslim bertanya? Atau? Betul. Nah, sekarang Kayaknya pihak Muslim di... kayaknya kelima, Bro. 5 kayaknya ini sudah. Iya. Closing statement dong. Oh ya, kelima. Enggak, maksudnya maksudnya terakhir ini. ini. Iya, terakhir Pak Ustadz Wafi dan Tahta bertanya. Berarti sekarang Pertanyaan kelima. Terakhir. berarti Kristen bertanya. Muslim bertanya, Muslim Soaib, Muslim bertanya. Oke, sekarang bagian Muslim untuk bertanya, waktu dipersilakan 2 menit ya, Ustadz Tata sama Ustadz Wafi ya. Monggo. Ustadz Tata dulu. Borong Ustadz Wafi nggak pertanyaan? Oh bisa, Ya, sangat silakan. bisa. Nggak biasa bertanya. Iya, nanti saya bertanya sampai seumur hidup ke jenengan, Ustaz. Monggo Ustadz Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya dikatakan ndak ilmiah katanya, padahal saya bawa dalil loh. Justru Anda dari tadi hanya menggunakan premis Anda ya, hanya menggunakan pemikiran Anda sendiri, mengait-ngaitkan bahwa roh Allah dalam kejadian tersebut itu Allah memiliki roh. Makanya pertanyaan saya di awal tidak pernah Anda jawab. Sejak kapan kejadian 1 butir 2 itu dimaknai roh Allah? Kenapa saya bertanya sejak kapan dan siapa yang pertama kali? Karena orang-orang Yahudi tidak pernah mengartikan itu roh Allah gitu loh. Kata ruah itu memiliki beberapa makna. Makanya Yahudi itu sama dengan Islam. Satu kata bisa memiliki beberapa makna gitu. Sehingga saya bawakan ayat tersebut. Bagaimana Anda cara membedakan ini adalah roh ciptaan dan itu bukan roh ciptaan gitu kalau dimaknai. Contoh Mazmur 104 butir ke-30. Di sini jelas kalau Anda maksudkan di sini adalah roh ciptaan, rohnya manusia, maka bagaimana Anda mengaitkan dengan kejadian tersebut? Kalimatnya sama-sama ruah. Itu loh maksudnya. Kemudian di dalam Zakaria 12 butir pertama, di sana dengan jelas mengatakan menciptakan roh. Berarti roh sedang menciptakan roh. Kan begitu. Makanya saya pertanyaan pertama itu selalu saya katakan siapa pertama kali yang memaknai kata roh Allah itu dimaknai roh. Padahal kata ruah yang memiliki beberapa makna di kejadian justru dimaknai angin. Di dalam bahasa Arabnya itu dimaknai ar-riyah. Ya, ar-riyah. Injil yang berbahasa Arab, Biblos yang berbahasa Arab itu maknanya ar-riyah loh. Angin. Berarti kekristenan Arab dan kekristenan orang-orang Yahudi, kekristenan Yahudi sampai orang-orang Yahudi semuanya sepakat, Kristen Arab dan orang Yahudi sepakat makna dari kejadian itu riyah, angin. Sedangkan ruah dalam Zakaria 12 dimaknai roh. Kenapa? Karena Tuhan tidak punya roh gitu loh.
Tuhan itu yang kita pahami Waktu habis. dan yang Yahudi pahami tidak sama dengan manusia gitu. Oke. Oke, saya menjawabnya. Sekarang bagian Kristen menjawab selama 6 menit. Bro Tom dan Bro Henry, waktu diberikan 6 menit untuk menjawab pertanyaan yang Oke, ini. terima kasih Pak Ustadz Wafi. Jadi kan kalau di situ dikatakan ruah Elohim dan itu kata ruah di situ berfungsi sebagai genitif daripada noun-nya di situ Elohim, itu berarti dari sebelum dunia ini diciptakan Allah itu roh, gitu loh. Makanya saya bilang, ngerti nggak kalau bahasa Indonesia bilang rumah putih, Pak? Harusnya ngerti, Pak. Saya yakin Bapak ngerti lah. Ya, karena dia adalah roh, ya dia bisa memberikan sumber kan tadi jelas itu Bapak bilang ya, penjelasannya bahwa roh itu sumber hayatnya, Ustaz Tata pun menjelaskan begitu. Sumber hidupnya, manusia itu bisa hidup karena ada ruhnya. Begitu loh, Pak. Nah, jadi Allah itu roh, tapi bukan roh ciptaan, dia roh yang superior. Yang diciptakan itu inferior. Semudah itu memahami itu, dan ayat-ayat yang Bapak tampilkan itu gampang sekali membacanya, baik dalam bahasa Indonesia, apalagi teks aslinya, Pak. Tadi udah dijelaskan sama Bro Herdi. Jadi gini, kata ruah di situ kan dia tidak kelihatan, tetapi dia ada kuasa, ada hadirat, ada energi, kan begitu ya, tenaga, kan begitu. Dia menghidupkan, gitu loh. Elohim, ya itu orangnya kalau manusia, tapi kalau sang pencipta, ya itulah Tuhan itu sendiri. Begitu Pak, ya. Jadi kalau dijelaskan seperti itu seharusnya sih, aduh, ngerti. Makanya saya nanya tadi, saya sengaja ngutip itu. GS 7, nomor 7. Ya kan? Allah yang gaib itu. Udah dijelasin kan tadi, Jibril itu gaib juga karena nggak kelihatan. Masa sudah dijelasin begitu, masa saya nggak ngerti, saya mau harus maksa-maksain seperti Bapak? Itu loh. Jadi, tetapi yang jadi masalah dalam konteks Jibril ini, ya, dia ruh oke. Ya. Allah yang di apa itu Qiyas 7 ayat 7 kan? Allah yang gaib kan? Nggak kelihatan. Nah, Jibril nggak kelihatan. Gitu. Bedanya apa? Udah dijelasin Ustaz Tata. Kan begitu. Tetapi masalahnya yang nggak kelihatan ini, kenapa dia dikasih tambahan di situ kudus gitu. Dari mana kekudusannya Jibril ini dia dapat? Ternyata teman-teman bilang itu hanya gelar doang. Jadi Quran itu menulis nama untuk Jibril itu hanya gelar doang gitu. Kudus. Kudus tadi kawan-kawan jelasin suci loh. Nah, dari mana sucinya dia? Ketika dia datang ke dunia yang penuh noda dan dosa ini, ya, apakah dia jadi tidak suci lagi dan tidak kudus lagi? Terus siapa yang sucikan dia lagi? Jadi ini loh, persoalan kata kudus di situ itu harus kawan-kawan jelasin. Kalau kita bilang Roh Kudus itu adalah Allah, ya, karena Allah itu roh yang superior ya, yang mencipta, ya, secara ontologis dia adalah yang ada sebelum segala sesuatu ada. Dialah yang kudus itu, makanya ya, gelar Allah itu salah satunya itu yang kudus, gitu loh. Jadi kalau di Alkitab itu jelas, gitu. Jadi kalau manusia itu dikuduskan, disucikan, ya kan, tempat ibadah itu disucikan, dikuduskan, gitu. Bro Heri kira-kira lanjut Bro, saya kelamaan nanti, udah kelamaan kayak. Sudah dijelaskan ya sebegitu ringkas dengan data, diulang-ulang ya, tapi nggak apa-apa lah, mungkin kawan kita belum mengerti ya. Oleh karena rohmu mereka tercipta. Jadi bukan roh yang dicipta, mereka tercipta. Mereka itu jamak, Bro. Ya.
bisa manusia, bisa hewan-hewan, bisa pohon-pohon, ya, bisa malaikat. Iya. Itu kata-katanya udah jelas, mereka tercipta. Ya. Jadi harus dipahami lah. Nah, lalu tentang tadi diulang lagi Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang. Kalau dibahasakan angin Allah melayang-layang. Aduh, nggak masuk, bro. Aduh. Kalau kita mau utak-atik ke dalam Sefaria, Elohim itu roh, ya. Tapi mungkin waktu nggak cukup ya kalau kita masuk ke dalam Sefaria. Ya. Jadi ruah, roh oleh karena roh Allah. Jadi di dalam Kejadian 1 ayat 2 itu roh Allah bersekinah. Allah yang adalah roh itu bersekinah. Dia menciptakan bumi. Dia hadir di bumi. Makanya diberikan keterangan melayang-layang di atas air. Ya. Lalu dijelaskan di dalam Mazmur bahwa roh Allah yang menciptakan segala sesuatu. Masa Allah menciptakan segala sesuatu pakai media angin? Memang Allah di dalam kekristenan maupun Allah yang dipahami oleh orang Yahudi, Allah yang Maha Kuasa. Tidak butuh angin membantu dia, ya. Tidak butuh media lain untuk membantu dia menciptakan. Lalu haruskah dengan menggunakan meminta pertolongan angin? Ya kan habis, oke. Oke, waktu selesai ya. Ini pertanyaan terakhir dari kekristenan. Oke, Bro Herdi, aku boleh tanya dulu Ya, ya. monggo, bro, monggo. Dibantu share screen ya, Bro ya. Ya, silakan. QS 19 ayat 17, Bro. QS 19 ayat 17, oke. QS 19 ayat 17 ya. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Lanjut QS 4 nomor 171, Bro. QS 4 171. Oke. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batasan dan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali sesungguhnya Al-Masih Putra Maryam, kalimatnya, berimanlah kepada Rasulnya. Dan dengan tiupan roh darinya ya. Oke. Ya, dengan tiupan roh. Jadi yang saya mau tanyakan di sini kan di QS 19 ayat 17, Jibril itu datang di depan Maria dalam bentuk pria yang sempurna. Ini Jibril pria yang sempurna nih ya. Namanya pria sempurna itu alat kelaminnya pasti ada. Ya. Nah, terus Isa diciptakan dengan tiupan roh dari Allah. Bagaimana Allah meniupkan rohnya ke Maria? Ya. Apa Allah itu datang pakai mulut, dia tiupkan lewat mana? Ya, atau dia titip sama si Jibril. Sama seperti dia menitip wahyunya kepada Jibril untuk disampaikan kepada Muhammad. Nah, bagaimana Jibril menyampaikannya itu sehingga jadilah Isa di dalam rahim Maria. Ini bisa muncul persepsi yang macam-macam, penafsiran yang macam-macam. Tolong dijelaskan, Pak Ustadz Wafi. Silakan. Oke. Ya, tadi saya mendengar bahwa Roh Kudus itu gelar buat Jibril. Jadi mungkin seperti analogi, mangga itu disebut helikopter, ya kan? Karena Jibril itu bukan roh, tapi disebut roh. Nah, ini sesuatu yang mungkin harus dijelaskan. Lalu saya membawakan bahwa Jibril itu kalau adalah Roh Kudus yang diartikan suci. Lalu kenapa mengajarkan hal-hal yang tidak suci? Apakah Allah dan Jibril itu tidak suci? Apakah dosa itu suci di dalam Islam? Atau apakah Allah dan Jibril waktu selesai dari pihak Kristennya. Nah, sekarang ini terakhir ya, putaran terakhir kan? Muslim menjawab kan? Iya, betul. Oke, masuk ke sisi terakhir, pihak Islam diberikan waktu 6 menit untuk menjawab ya, Ustaz Atas sama Ustaz Wafi ya, 6 menit, monggo. Oke, jadi gini ya. Di dalam surat Maryam itu, arsalna ilaiha ruhana. Ruh di situ Jibril. Itu sama dengan di Lukas itu pada hari bulan ke-6. Allah mengutus Jibril kepada Maria. Apa tugasnya Jibril itu? Baik dalam Al-Quran atau Bible sama-sama memberi berita bahwa Maria akan hamil. Makanya waruhumin itu, tiupan roh itu Jibril juga yang niup di situ. Di samping dia memberi kabar gembira, juga meniup roh
atas perintah Allah. Nah, sedangkan makanya dalam surat yang lain tadi itu roh ditiupkan roh, bukan Allah yang meniup langsung. Itu tetap ketika fa'arsalna ilaiha ruhana. Di samping dia mengabarkan juga Jibril juga yang meniup itu. Karena semua manusia itu hidup karena ada roh. Siapa yang meniup roh itu? Makanya ada dalam hadis ya, janin itu mulai dari bulan pertama berupa segumpal darah, daging. Lalu ketika janin itu berumur 120, Allah mengutus malaikat Jibril untuk meniup roh. Jadi sama, mau Isa atau saya ditiup oleh malaikat atas perintah Allah. Nah, terus turunnya, kenapa menjadi manusia sempurna? Karena wujudnya malaikat itu bukan manusia. Sama ketika Nabi Muhammad dengan sahabat, lalu datang orang pakai baju putih, menjelaskan tentang iman, Islam, ihsan. Lalu ketika orang itu pergi, apa kata Nabi? Wahai sahabat, kamu tahu siapa barusan itu? Allah yang lebih tahu dan Rasulnya. Tadi itu Jibril. Jadi Jibril datang itu bukan menjadi sosok aslinya, tapi berupa manusia biar Maria gak kaget. Kalau dia menjadi makhluk aslinya, tidak menjadi manusia, tentu saja. Wah, takut Maria. Akhirnya dia menjumpai Maria. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Jibril itu menjadi manusia. Berbincang-bincang. Saya diutus oleh Allah untuk memberi kabar kepada kamu bahwa kamu akan mempunyai anak. Loh, kok bisa saya tidak punya suami? Oh, inilah kekuasaan Allah. Nah, gitu ya. Jadi apa? Mau surat Maryam atau surat yang tadi 171 itu tetap proses roh itu ditiup. Makanya terus apa? Fanafahna fiha min ruhina. Kemudian kami meniup roh kepada Maria. Sama dengan Nabi Adam. Ketika Allah menyempurnakan kejadiannya, fanafahtu fihi min ruhi. Kemudian ditiup roh. Sama, jadi saya, Yesus, Adam, roh ciptaannya Allah. Makanya dalam perjanjian lama, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Maksudnya manusia kalau tidak ada roh, mati. Nanti roh itu kalau saya mati, kembali ke tanah, roh kembali lagi ke asalnya. Karena semua ciptaannya Allah. Saya, Yesus, Adam, semuanya sama. Gitu ya. Oke, lanjut. Ustaz Dovi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada beberapa kata, ini sulitnya ketika kita melawan beberapa teman yang tidak pernah belajar bahasa Arab. Jadi menjelaskannya itu harus dari awal gitu loh. Contoh di dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Berarti bukan Allah itu cahaya, bukan. Tapi Allah khaliqu nuris samawati wal ard. Allah yang menciptakan cahaya langit dan bumi. Sama seperti kasus tadi, ini loh. Makanya memahaminya itu sesuai dengan konteksnya. Dari tadi saya bawa Sefaria. Ya. Fa'arsalna ilaiha ruhana, fa'arsala kami mengutus, fa'arsalna kami mengutus, ilaiha kepada Maryam ruhana, Jibril, jelas di sini. Atau fanafakhna, kami meniup, maksudnya bukan Allah yang meniup. Jangan dipikirkan seperti Allah meniup, kayak kita meniup lilin, bukan. Fanafakha fiha min ruhihi biizni rabbih. Allah menciptakan tiupan atau roh yang berupa Jibril, lalu Jibril ini menyerupai laki-laki kata jenengan ya. Malaikat itu mau menyerupai apa saja atas izin Allah itu bisa. Makanya malaikat Jibril ketika bertemu Nabi Idris alaihissalam menyerupai laki-laki, bertemu Nabi Lut menyerupai laki-laki, bertemu Sayyidah Maryam juga begitu. Dan semuanya itu biizni rabbihi atas izin Tuhan. Begitu, bukan berarti Allah itu punya roh, punya nyawa, tidak. Makanya ketika ya saya membawakan Sefaria, membawakan pemahaman rabi-rabi Yahudi, dan itu kitab orang Yahudi, dan tidak ada dari Yahudi yang memaknai itu adalah roh Allah, justru kita bingung. Islam dan Yahudi sepakat, Kristen dapat dari mana itu makna itu? Gitu loh maksudnya. Dan itu padahal kitabnya hasil nyolong kan gitu. Punya Yahudi, maka kita pasrahkan kepada ahlinya. Begitupun Al-Quran. Ketika bertanya Al-Quran, maka fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada yang ahli Al-Quran. Bukan hanya doktrin. Kalau doktrin menafsiri ayat, ini sulit ini. Karena Anda yakin bahwa roh Allah itu adalah Allah, itu kan sesuai dengan teks. Nah, sedangkan teks ini siapa yang paham? Orang-orang Yahudi kitabnya kan begitu. Makanya saya tanya dari awal tidak dijawab ya. Sejak kapan roh Allah ini dimaknai roh Allah dalam kejadian itu?
Padahal di teks-teks orang-orang Yahudi itu dimaknai angin gitu loh. Sejak kapan? Apakah tahun ini yang pertama kali mengartikan adalah orang yang bernama Lutin Mater atau Martin Ali bin siapa? Nah, kan tidak disebutkan dari tadi oleh Anda. Berarti itu menjadi PR ya buat Anda ya. Menjadi PR siapa yang pertama kali memaknai kejadian 1 butir 2 adalah roh Allah. Karena orang Yahudi tidak ada yang sepakat dengan Anda. Seperti itu. Sekian. Oke, 3, 2, 1, selesai. Jadi sekarang closing statement ya. Ya. Ya betul, kalau nggak ada mau apa namanya diskusi langsung, ya Closing lah. closing. Udah lama ini. Ya silakan, Ron. 6 menit aja. Jadi untuk Kristen 6 menit, Islam 6 menit ya. Oke, terserah moderator. Siapa yang duluan ini? Kalau kita siap mau duluan, mau belakangan sama saja. Udah closing tadi kan. Duluan aja lah Kristen. Tadi Muslim duluan, sekarang Kristen yang. Dan monggo. Oke. Closing duluan. Oke, kita siap. Oke? Monggo. Oke, saya closingnya gini. Yuk. Pak Ustadz Wafi, mohon kalau mau bawa orang Yahudi nanti berdua. Nah, debat dengan saya ya, Pak Wafi sama orang Yahudi itu saya sendiri, ya. Jadi jangan Bapak berpendapat tidak ada orangnya, ya. Saya belum pernah lihat orang Yahudi bilang itu angin Allah, Pak ya. Saya udah jelasin tensisnya, saya udah jelasin contohnya bahkan dalam bahasa yang sederhana dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi oke, sekarang saya simpulkan diskusi kita berdasarkan penjelasan Pak Ustadz dan Tahta dan Pak Ustadz Wafi tentang Jibril. Pertama, Jibril itu ruh kudus. Ruh oke lah gaib. Ternyata Allah juga gaib. Ya. Tapi dibedakan. Oke, saya setuju. Oke, no problem. Itu sebenarnya sudah menjawab pertanyaan Pak Wafi. Nah, kata gaib itu pun tadi udah dijelaskan. Itu pun menjawab pertanyaan Pak Wafi. Ya. Nah, jadi yang jadi persoalan kata kudus di situ loh disematkan pada Jibril. Itu. Nah, penjelasan berikutnya, Jibril yang meniupkan roh itu rupanya ke manusia-manusia. Jibril juga yang meniupkan roh itu kepada Maria. Coba kalau lihat ayat itu ya, bagaimana Maria itu kan ada tirai yang menutup, muncul seorang Jibril ya, maksudnya dalam rupa seorang pria yang sempurna. Jadi ini kata-kata ini bisa ditafsirkan mana-mana saja, gitu ya. Bagaimana caranya Jibril meniupkan roh itu ke rahim Maria? Kalau lewat mulut, gimana? Ya kan? Nggak nembus itu mulut kerongkongan ke rahim itu nggak nembus. Jadi pasti lewat yang lain yang nembus ke rahim gitu. Tetapi terus Allah ngapain gitu loh? Gitu. Dan Allah pun menitipkan sempat tadi ada terselintas dikatakan Allah menitipkan itu. Jadi ditiup lagi ke Jibril, Jibril tiup lagi gitu, oper-operan gitu. Gitu ya. Nah, saya kembali ke Kristen. Roh Kudus di dalam kekristenan itu adalah roh yang kudus. Satu-satunya yang kudus, maka gelar yang kudus itu adalah disematkan kepada Allah. Ketika dia dikatakan Ruah Elohim, roh Allah, roh kudus, itu mengacu kepada Allah itu kan nama ya, sebutan ya, Elohim itu kalau dalam bahasa Ibrani. Ada proper name-nya. Dan dia eksistensinya adalah roh, tidak kelihatan. Sifatnya seperti angin. Sifatnya seperti energi. Begitu. Jelas. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ya. Jadi kalau mau bawa ada yang bilang ya orang Yahudi tidak sesuai dengan penjelasan yang saya jelaskan bersama kawan saya Bro Herdi, tolong Pak Ustadz Wafi berdua sama orang Yahudinya. Terus saya sendiri. Jadi enak jawabnya Pak. Jadi jangan kutip orang bahwa orang yang sebenarnya orangnya nggak akan bertanggung jawab kan. Bapak juga nggak bisa bertanggung jawab kan siapa orang Yahudi itu. Bahwa Sefaria coba jelasin. Coba Bapak mana dari tadi bukan Sefaria nggak? Enggak. Oke Bro Herdi silakan. Saya kebanyakan ini.
Iya, jadi sudah dijelaskan ya. Tapi menariknya begini, bro. Saya pernah sedikit mendengar tadi kesimpulan dari Ustadz Wafi dan siapa Ustadz Tata ya, bahwa meskipun bersinah itu masuk surga, lalu dinarasikan suci. Dalam artian kesucian kudus itu suci, berarti kekudusan dan kesucian Allah Subhanahu wa taala itu melegalkan dosa. Nah, sedangkan di dalam pemahaman umum kata kudus, kata suci itu sesuatu yang tidak tercela, tidak bernoda. Apakah dosa bersinah itu bukan dosa? Ya, mungkin saja begitu karena memang dan ini semakin menguatkan saya bahwa pemikiran saya bahwa Allah itu hanya mengenal satu dosa, yaitu dosa syirik. Selebihnya bukan dosa. Karena dari tadi saya ulang-ulang, kalau Jibril itu Ruhul Kudus, lalu Kudus itu diartikan suci, bagaimana bisa dikatakan suci kalau dia mengajarkan dosa? Bersinah, mati dalam keadaan bersinah, masuk surga. Itu bukan kudus, bro. Ya, kalau kudus di dalam pengertian umum, ya suci dalam pengertian umum, hal-hal yang tidak tercampur dengan suatu hal-hal yang tidak suci, artinya dosa. Suci di sini berbicara taat, ya. Nah, kalau Jibril itu kudus, disebut gelarnya Ruhul Kudus, bagaimana pula dia mengajari hal-hal yang tidak kudus? Agak prematur ya pernyataan Allah di dalam hadis tersebut. Nah, sedangkan di dalam Quran juga dikatakan seperti surat 78 ayat 38. Roh dan malaikat dibedakan loh. Di dalam surat 70 ayat 4, roh dan malaikat dibedakan. Surat 97 ayat 4, roh dan malaikat dibedakan. Malaikat-malaikat loh. Nah, Jibril ini kan malaikat. Bagaimana pula dia dinarasikan roh lagi? Nah, ini yang saya katakan. Tadi Jibril itu posisinya mangga tapi disebut helikopter. Bro, aku tambahin dikit boleh, Bro? Monggo, Bro, monggo. Iya, di kekristenan itu ada konsep Tritunggal loh, Pak Ustadz Wafi. Ya, itu coba ini karena Pak Ustadz saya karena Allah itu karena nitip ke rohnya ke Jibril, nitip dan dia kudus loh itu Jibril. Oke, itu aja. Mungkin bisa dipelajari itu konsep itu. Ya, closing statement dari Kristen selesai selama 6 menit. Sekarang bagian closing statement dari pihak Muslim ya selama 6 menit. Untuk Ustaz Wafi dan Ustaz Tata dipersilakan. Monggo Ustaz Tata duluan. Ya, saya sedikit aja biar Ustaz Wafi yang banyak. Jadi gini, bedakan maha dengan suci. Kalau Ruhul Kudus itu sebutan Allah menyebut Jibril. Sama dengan saya itu melihat. Allah maha melihat. Apakah saya ini sama? Karena Allah melihat, saya melihat. Apakah saya ini juga Allah? Kan enggak. Jadi Allah itu maha. Nah, saya mendengar. Allah maha mendengar juga. Tapi Allah itu maha mendengar, maha melihat gitu loh. Bukan berarti nanti Ruhul Kudus, kok Jibril Ruhul Kudus juga? Allah kan kudus. Nah, bukan gitu, sama dengan saya melihat, Allah melihat. Apakah saya ini Allah? Enggak, Allah itu maha melihat. Kalau saya melihat karena diciptakan oleh Allah, diberi mata, diberi pendengaran. Ya, itu bedanya, Herdi ya. Terus, jangan mengatakan Allah ngapain, jangan gitu. Sama dengan karena ngapain Allah di langit, kata Yesus. Kok mengutus Yesus menerima wahyu, gitu loh. Kok udah datang sendiri, gitu loh. Kok mereka Allah pakai nabi-nabi untuk menyampaikan firman-Nya, ngapain dia sendiri? Nah, sama kan? Terus, dosa itu banyak. Zina dosa, makanya dirajam kalau dalam Islam. Membunuh dibunuh. Tapi dosa terbesar itu kenapa syirik? Karena itulah inti para nabi. Diutus. Mentauhidkan Allah. Hidup yang kekal. Mentuhankan Allah. Yesus juga mengatakan gitu. Nabi Muhammad juga. Musa juga gitu. Untuk dosa-dosa yang lain. Tetap dosa, makanya dirajam. Tapi dosa yang terbesar itu kenapa syirik? Karena dengan kesyirikan itu manusia tidak bisa masuk surga. Siapapun kalau tidak beriman kepada Nabi, semua para Nabi mengajarkan tauhid, yaitu Tuhan yang benar hanya Allah. Kalau mentuhankan manusia, berhala, kekal di neraka itu. Karena inti para Nabi itu diutus, la ilaha illallah, inilah hidup yang kekal. Gitu ya. Monggo, Ustaz Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya dikatakan tidak buka Zefaria katanya. Saya buka ya, Zefaria ya. Jangan terguncang ya. Anda ini main-main. Ini Zefaria, asal atau kejadian 1 butir kedua. Apa maknanya di sini? Nah, di sini ya, Sri.
Bumi tidak berbentuk dan kosong dengan kegelapan di atas permukaan samudra raya. Dan angin, ruah dimaknai angin dari Tuhan menyapu air. Duar. Marhaban bikum fil haqiqah. Selamat datang di kebenaran. Jangan terguncang gitu. Ini Sefaria, ini kitab ini seharusnya dipahami orang yang punya kitab, bukan hasil nyolong gitu loh. Jadi lucu kalau itu dimaknai roh Allah. Kalau dimaknai roh Allah. Sefaria itu terjemahnya Inggris bukan Indonesia, Pak. Loh, mau diterjemahkan Inggris juga bisa. Oh, minta Inggris. Motong-motong gitu ya. Ini, ayo, a win. Nanti bareng win itu apa artinya? Enggak usah dipotong. Ya, nanti bareng ngapain motong-motong dari tadi? Nanti Saya udah motong-motong ya, kok. Ya. Di-share aja. Guncang ya. Di-share dulu. Di-share dulu, Ustaz. Terguncang ya. Selamat datang di kebenaran, guys. Saya ada buka Sefaria katanya, guys. Guys. Ini guys, deloken meripati guys. Utawi iki iku go the block. A win itu artine opo guys? Win iku artine angin. Wahai masyarakat. Nah, jadi kalau nanti ini dimaknai ruh Allah, jadi kalau ini ya, kita bandingkan kalau dimaknai ruh Allah ya. Kalau kita dimaknai roh Allah, nggak usah dipotong, nggak usah terguncang, gitu, santai aja. Nggak terguncang, Bro. Tadi kan sudah jelasin bahasa aslinya. Gini loh, Mas. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Berarti kan duluan air daripada roh Allah. Ini ya, kalau korban copy paste seperti ini guys. Roh Allah dan air berarti awalnya bumi kosong masih ya. Gak ada apa-apa ya. Gelap gulita menutupi samudera raya. Ternyata roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti lebih dulu air atau roh Allah ini guys. Begitu kalau umat terjemahan begitu ya. Kemudian ketika Anda membawakan apa namanya itu ya? Yang pakai terjemahan siapa, ini kan Pak? Ya. Bapak yang pakai kan ini yang Anda bawa ya. Ini yang Anda bawa, ruah ya. Ruah. Enggak usah dipotong-potong, enggak usah terguncang guys, santai. Ya, ruah ini kan ya. Ini kan buatan orang Kristen kok. Orang Kristen ini baru muncul abad ke-16 sok-sokan ini guys. Jangan terguncang, ini waktu saya guys, enggak usah dipotong-potong. Saya dari tadi tidak motong-motong kok. Anda mau bicara apa, saya tambahin waktunya, tambahin waktunya 5 Nyungsep sekarang Anda guys. Saya tantangin berdua dengan Judaism. Aduh, yang dipakai aplikasinya ini guys ya, aplikasinya dari kalangan Kristen sendiri. Ini loh ya. Nah, kalau sekarang nyungsep Anda guys, gitu loh maksudnya. Jadi saya tadi di framing enggak buka Sefaria. Oke, saya buka Sefaria. Pakai Indonesia, saya dimaknai angin. Ini kan pakai bahasa Inggris. Setelah saya pakai bahasa Inggris ini ya, ada kalimat a wind, angin. Kurang apa lagi sekarang? Kemudian waktu saya dipotong-potong. Jadi ini adalah duar gitu loh namanya guys. Anda sudah terguncang. Kalau kitab hasil nyolong itu mohon izin dulu kepada pemiliknya. Pemahamannya gimana ini gitu loh. Minta bahasa Inggris saya kasih, minta Indonesia saya kasih. Kurang apa Islam ini guys? Rahmatan lil alamin. Memaknai itu sesuai dengan konteksnya. Wa ma kunna ghaibin tadi saya memahami dengan konteksnya, tafsirnya. Orang yang ahli dalam memahami Quran sudah saya sebutkan bahwa Allah la yagibu an kulli syai'. Allah tidak akan pernah alpa, tidak akan pernah kosong dari apa yang kita lakukan di dunia. Itu maksudnya, bukan Allah ini goibin. Allah kan goib, malaikat kan goib. Nah, bukan seperti itu. Memahami ayat itu sesuai konteksnya, guys. Gitu. Kalau nggak bisa jawab, nggak usah motong waktunya orang. Gitu loh. Tambahin 5 menit. Anda sudah diberi waktu. Pak Wafi. Terguncang kasih ya. Pak Wafi 5 menit lagi jelasin. Panik gak? Panik lah, masa enggak? Kan gitu. Mungkin sekian dulu lah. Ini aja Bro Tom, nanti enggak, sama Ustadz Wafi. Udah ya, nanti udah kita kabarin sama Ustadz Wafi aja. Enggak apa-apa Ustadz. Kasih dia 5 menit. Bro Tom ya udah Bro Tom, ini kan closing statement Muslim.
Iya, kasih dia Ya. 5 menit lagi jelasin yang Nggak tadi usah, itu nggak usah. Kalau tesisnya. mau langsung sama Aduh. langsung Iya, sama enggak usah. Ya nanti ya. sama bawa nanti Ya udah hobinya ya Pak ya. Nah, Ya kita oke. tutup ya udah. Itu Aduh. framing. Udah silakan Ustaz Taufik. Silakan Ustaz Taufik. Kau bertemu aku di sini. Iya, Ustaz Taufik oke 24 Ya. lagi Ustaz Taufik. Oke. 24 detik lagi ya. Oke, saya teruskan. Tambahin 5 menit pertama, supaya dia jelasin tensi. maaf, Bro Tom and Jerry, Sedihnya mohon itu. diam dulu ya. Bro and Tom Jerry, I want you sleep, I sleepy, begitu ya. Jadi, jadi ketika ya ini ya kitab kalau hasil nyolong begini guys. Jadi pemahamannya tidak dipahami sesuai konteksnya. Seharusnya di Sefaria ya, di sana ada rabi-rabi yang memiliki pemahaman yang di atas otoritas Sefaria punya orang-orang Kristen yang bilang. dapat Gimana sih? bergoncang guys. Sedihnya aku di sini. Katanya orang Yahudi berbawa. Kok Marhaban juga. Oke. Selamat datang di Oke. kebenaran. Aduh, kawan. Oke, waktunya sudah habis. Iya. Silakan app tutup app. Ya udah tolong. Ditutup app. Ya, udah selesai. Saya tunggu tes. Iya, silakan Bro Suaib tutup app. Oke, telah sampai kita ke ujung acara ini ya. Diskusi perdebatan yang cerdas ya pada malam hari ini ya, Cie. Antara pihak Kristen diwakili oleh pihak Tom dan Herdi, untuk pihak Islam diwakili oleh Ustadz Wafil Setata ya, dengan tema Roh Kudus ya. Telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga saya harap dari diskusi dan perdebatan yang cerdas pada malam hari ini dapat menjadikan kita pertama sebagai asbab hidayah dan juga sebagai catatan tambahan kita dalam selalu belajar, kan? Begitu saya ucapkan wallahu a'lam bishawab wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Oke, kami Waalaikumsalam. bertemu Masih app. kawan-kawan angin. kami pamit ya kawan-kawan ya. Yo. Pak Wafi, saya tunggu teman Yahudinya ya debat sama saya berdua ya. Jaringanku di bawah angin melayang-layang. Di atas air. Oke. Di atas Iya, gunung. Bro Tom, nggak nanti kita apa-apa, biar panggil dari lucu. pihak Yahudi. Ini biar Bro Tom, panas Bro Tom, pertemuan Bro Tom, selanjutnya. Bro Tom. Halo Bro Iya. Tom. Iya, Bro iya. Tom, tadi kan dari Sefaria, mau lihat yang hard copy-nya nggak sekalian? Kalau mau lihat yang hard copy-nya saya tunjukin juga ini. Bisa. Tapi begini aja, bareng. Nih. Tar dulu bro, Iya. bro. Dibaca dulu gitu. Bentar, bareng Enggak Yahudi. dibaca dulu. Iya, sini Baca kasih dulu. tunjuk. Nih. Jaringanku Iya, udah Ini bagus. dibacanya tapi apa, udah bro? selesai. Kelihatan nggak, bro? Mana nggak kelihatan. Ini kelihatan nggak, bro? Bang Suma yang kelihatan. Oh, Bang Julu. Di share screen aja. Tar. Bang Share Suma yang kamera kelihatan. boleh, More, kalau bisa. Enggak, saya ini pakai laptop soalnya ini. Oh. Nggak bisa di foto dulu baru ditampilin, takutnya kekecilan, saya pakai HP. Oh, ini lihat. Di foto dulu, bro. Enggak, ini gede banget. Ini gede banget padahal. Coba bisa dicubit, bro. Nggak Oh, bisa, saya pakai HP. Bisa di foto. Aku share Coba, kamera. coba, kasih yang itu ya. Kamu kan Admin punya kan jangan yang ditutup dulu, admin. Nah, sama kan kayak yang saya pegang kan. Iya, Coba. nanti Nah. Ustadz. Enggak, dibaca dulu. Iya, saya baca. Sabar, dibaca dulu. Saya baca dibaca dulu. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat juga enggak apa-apa. Kau